channel Derby Family. Welcome to my channel. Tapi kali ini saya nggak akan ngajak kalian rumpi. Saya akan ngajak kalian menikmati cilor. Apa itu cilor? Alias cerita horor. Kalian pasti suka kan? Tapi sebelum saya lanjutkan ceritanya, jangan lupa like dan subscribe dulu. Subscribe to my Oke, channel. jadi gini ceritanya. Ini pengalaman saya waktu menginap di salah satu hotel. Hotelnya kecil sih, di kota kecil juga. Jadi waktu itu saya mengikuti seminar 3 hari dan kami dapat fasilitas menginap itu 2 hari, satu kamar 2 peserta. Jadi saya itu waktu itu satu kamar sama ibu-ibu dari kota M. Karena si kecil itu masih ASI, belum ada 2 tahun, jadi terpaksa si kecil ikut saya nginep. Nah sebelumnya saya izin dong sama satu kamar saya, katanya nggak apa-apa. Tapi ketika malam pertama itu, ya biasa ya, si kecil bukan di rumahnya sendiri, rewel guys. Udah saya kelonin, udah saya kasih ASI, udah saya pupuk ya, masih nggak mau bobo, dia nangis. Karena saya takut mengganggu satu kamar saya, jadi si kecil saya gendong, saya ajak keluar. Kalian tahu ketika saya keluar kamar ada apa? Sudah membayangkan yang horor ya. Nggak ada apa-apa, sepi. Lorong hotel itu sepi. Mungkin karena udah pada istirahat, capek ya. Saya juga sebenarnya udah capek, tapi karena si kecil rewel, akhirnya saya mau nggak mau harus menenangkan dia dulu. Untungnya waktu itu agak merinding ya, karena di luar sepi banget, tengah malam pula. Untungnya saya ketemu sama karyawan hotel. Waktu itu dia lagi ngantar makanan ke salah satu tamu, jadi agak merasa tenang, aman gitu ya. Nah sampailah kita di lobi. Deket lobi itu ada playground untuk anak-anak. Jadi anak saya diem di situ, suka kan, dia ada kuda-kudaan, main gitu. Ketika saya melihat itu udah jam 12 malam guys, ngantuk, capek, tapi si kecil belum mau diajak ke kamar. Untungnya mas hotelnya ini baik, Bu, kalau memang mau dibawa ke atas, mau dibawa ke kamar, boleh mainannya, daripada si adik rewel gitu. Nah akhirnya dengan alasan itu si kecil mau saya ajak ke kamar. Bener, akhirnya sampai kamar dia kelonin itu kuda-kudaan sambil bobok, pules dia, alhamdulillah. Dan saya juga bisa istirahat. Nah sebelum subuh itu saya bangun, buru-buru mandi, terus subuh saya sholat. Jadi saya pikirnya nanti ketika dia bangun, saya sudah santai, tinggal memandikan dia kayak gitu. Nah ternyata karena mungkin dia malamnya terlalu malam boboknya, jam 6 itu dia belum bangun. Nah karena kita jam 7 itu jadwalnya harus sudah ke resto untuk sarapan, setengah 7 dia saya bangunkan. Ya namanya anak kecil dipaksa bangun pasti nangis ya. Saya mandikan itu sambil nangis, rewel. Nah udah, singkat cerita dia sudah sarapan, sudah dijemput bapaknya. Saya masuk ke kelas untuk pelatihan yang hari kedua. Ketika saya masuk kelas, saya disambut oleh kehebohan teman-teman. Jadi, Mbak, tadi malam anakmu rewel. Iya, anak saya rewel. Tapi nggak terlalu rewel banget sih, diem kok setelah saya ajak main gitu. Subuh tadi nangis lagi ya? Enggak, adik masih bobok waktu subuh. Enggak, tadi saya dengar kok subuh itu ada anak kecil nangis kenceng banget. Dia tuh kayak nangisnya tuh kayak orang dianiaya gitu katanya. Ih masa, saya nggak dengar, orang anak saya juga masih bobok, saya gitu. Nah ibu yang satu kamar saya aja ini juga akhirnya ngomong, iya anaknya mbak ini tuh masih bobok, dia bangunnya agak siang gitu. Ih lah terus siapa yang nangis gitu kan. Pada heboh lah satu kelas itu sebelum mentornya datang, heboh gitu. Ih merinding, ih takut, kok horor ya, pada bilang gitu. Nah ini cerita horor di hari pertama. Menurut kalian serem nggak guys? Kalau menurut saya pribadi sih nggak terlalu serem ya, mungkin karena saya nggak ngalamin sendiri. Tapi nanti di hari yang terakhir itu lebih horor guys, karena
sendiri, merinding banget. Jadi kalian harus tonton nanti di part 2. Sekian dulu, jangan lupa subscribe ya. Dadah.